Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya dalam acara Mutiara Iman. Pada saat ini kita boleh bertemu dan saling menyapa. Kita akan bersama-sama membacakan firman Tuhan dan akan mendengarkan renungan bersama dengan saya Nuriana Yusmianti Ruko. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sehingga Engkau boleh menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami dari segala aktivitas hidup kami. Dan pada saat ini juga Tuhan mengizinkan kami untuk bertemu melalui Mutiara Iman. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengar, Bapak Ibu yang akan mendengarkan siaran Mutiara Iman ini. Kiranya apapun yang akan kami baca bersama-sama, kami renungkan bersama-sama, Tuhan memberkati kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama membacakan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu akan menyimak di Alkitab masing-masing. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Semua adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya dan melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dan Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada saat ini saya boleh mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, diselamatkan karena kasih karunia. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita ciptaan Tuhan, kita umatnya. Dan kita selain bersyukur karena kita umat pilihan Allah, kita juga bersyukur karena kita diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, dia menekankan di sana bahwa di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, di sana judulnya tentang semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia, termasuk hidup kita, segala sesuatu yang kita miliki, semua yang kita jalani di dunia, itu semua kasih karunia dari Allah. Nah, sehingga saya mau menegaskan pada renungan saat ini bahwa kita semua diselamatkan karena kasih karunia. Iya, kenapa kita diselamatkan karena kasih karunia? Karena segala sesuatu di dunia tidak bisa didapat dengan gratis. Surga dikasih dengan gratis kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, mari kita bisa melihat hal yang pertama ketika kita mendapatkan
karunia hidup yang kekal daripada Tuhan. Hal yang pertama kita bisa lihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia menegaskan tentang kehidupan yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dijelaskan oleh Paulus tentang bagaimana keadaan manusia yang mati secara rohani karena pelanggaran dan dosa. Manusia diikat oleh dosa. Tetapi kembali lagi di awal Allah menciptakan manusia, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Harusnya kita mengerti bahwa ketika kita adalah umat pilihan Allah, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita harus membuktikan siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, kita bisa melihat dari penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang di Efesus, karena keadaan kehidupan mereka yang sesungguhnya terjadi adalah mereka sudah mati secara rohani. Walaupun mereka masih hidup, tetapi karakter hidup mereka, sikap, tindakan, tingkah laku yang mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari sudah tidak layak di hadapan Allah. Sehingga saya mau katakan di sana bahwa sudah terlihat bahwa mereka sudah mati secara rohani. Nah, mati secara rohani ini karena ikatan dosa itu. Mereka lebih mengikuti jalan dunia ini. Mereka lebih mentaati penguasa dunia angkasa, penguasa angkasa atau hamba iblis. Mereka diperhamba oleh iblis. Hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini jelas, sangat jelas bahwa Paulus menekankan bahwa kita ini menerima keselamatan itu secara gratis. Diselamatkan karena kasih karunia Allah. Berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di sana sudah terjadi kehidupan yang tidak layak di hadapan Allah. Mati secara rohani karena ikatan dosa, lebih mentaati penguasa angkasa, hidup dalam kehidupan keinginan daging, nafsu yang tinggi, menurut kehendak daging dan pikiran yang jahat. Selalu melakukan segala sesuatu dengan mengikuti jalan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat keadaan manusia sebelum diselamatkan, kita bisa melihat bahwa sebelum diselamatkan manusia pertama, Adam dan Hawa diciptakan, kehidupan hubungan komunikasi mereka dengan Allah sangat bagus. Tetapi ketika mereka tidak taat dan mereka jatuh di dalam dosa, kita bisa melihat bahwa komunikasi mereka antara mereka dan Allah terputus. Nah, itu mulai terjadi keadaan manusia yang sudah mati secara rohani. Sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melihat bahwa sebelum manusia diselamatkan, manusia hidup dalam ikatan dosa. Sehingga kita bisa melihat bahwa sesuatu yang istimewa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita sebagai manusia, yaitu dia mengorbankan anaknya ke dunia. Untuk apa? Untuk mati di salib dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia kita bisa nikmati. Tetapi ketika kita sudah berbicara tentang surga, kita akan mendapatkan surga itu, tetapi kita juga harus memiliki tindakan yang nyata, yaitu mengoreksi diri kita, karakter hidup kita, perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, dan kita melihat keadaan kita yang sementara berjalan di dunia ini. Ada begitu banyak hal yang membuat kita, yang terkadang ikatan dosa itu ada. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya kembali ke pribadi kita masing-masing.
Kalau kita mengakui kita diselamatkan karena kasih karunia, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus membuktikan bahwa saya adalah pribadi yang sudah menerima keselamatan karena kasih karunia. Jadi saya harus membuktikan kehidupan saya yang sesungguhnya di hadapan Allah, termasuk tindakan saya, karakter hidup saya, segala sesuatu yang saya lakukan, semua harus berkenan kepada Allah. Hal yang pertama, itu keadaan manusia sebelum diselamatkan itu tentang dosa, tentang penguasa-penguasa dunia, tentang menuruti kehendak daging, melakukan pikiran-pikiran yang jahat. Hal-hal itu yang mengikat kita. Nah, hal yang kedua yang bisa kita lihat diselamatkan karena kasih karunia, bagaimana manusia diselamatkan. Ayat 4 sampai ayat yang kelima. Bagaimana manusia diselamatkan saya akan baca. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasih karunia yang besar dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Sekalipun kita sudah terikat oleh dosa, sekalipun kita sudah mengikuti jalan dunia ini, tetapi kita harus bersyukur bahwa keselamatan itu, kasih karunia Allah itu tetap diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga keadaan manusia pada saat diselamatkan, Allah yang kaya oleh rahmatnya, oleh kasihnya yang besar dilimpahkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diberi kesehatan walaupun kita selalu melakukan dosa. Kita diberi berkat walaupun terkadang kita menyakiti hati Allah. Kita terus diberkati walaupun terkadang kita lupa akan Dia. Nah, Bapak Saudara, kematian dan kebangkitan Kristus juga merupakan finalitas atas semua keadaan manusia yang mati karena dosa. Sebenarnya kita sudah diikat oleh dosa, kita sudah mati di dalam ikatan dosa, tetapi karena kematiannya itu menjadi final bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menerima keselamatan yang sesungguhnya. Nah, untuk itu kita bisa melihat bahwa bagaimana keadaan kita pada saat kita diselamatkan. Dia rela memberikan anaknya, putranya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita lihat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh kasihnya yang besar dilimpahkan kepada kita. Kaya oleh rahmatnya, terus oleh karena kasihnya yang besar, terus dilimpahkan lagi kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya harus mengakui bahwa kita masih ada di dunia. Terkadang kita tidak taat, terkadang kita tidak setia, terkadang kita lupa akan kebaikan Tuhan. Ketika kita diberkati, kita mungkin happy, tetapi ketika kita susah, mungkin kita datang, Tuhan, saya kenapa begini. Harusnya kita harus kontraskan hidup kita. Susah tetap mengingat Tuhan, senang pun tetap mengingat Tuhan. Karena keadaan manusia diselamatkan, pada saat diselamatkan itu, Allah menyatakan bahwa Dia kaya dengan rahmatnya. Oleh kasihnya yang besar, Dia limpahkan kepada kita. Dia sudah tidak memandang lagi siapa kita yang diikat oleh dosa. Dia sudah tidak memandang lagi apa yang kita pilih di dunia ini. Tetapi Dia tetap melihat kita sebagai ciptaannya yang sempurna, ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu keadaan manusia pada saat diselamatkan. Nah, kita bisa melihat dampak dari keselamatan. Dampak dari keselamatan yang kita terima dari Allah, kita bisa melihat pada ayat yang 3 ayat yang terakhir. Supaya pada masanya akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab
Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara. Penekanan yang diberikan oleh Paulus bagi orang-orang di Efesus pada ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 menekankan kepada kita juga supaya kita bisa dapat mengoreksi kehidupan kita, bahwa kita harus mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang berkata bahwa ketika ada orang yang berkata bahwa dia yang memiliki semua yang ada di dunia ini, dia harus mengakui bahwa itu semua berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa menikmati keadaan kita sekarang, bisa menikmati kesehatan, bisa menikmati berkat materi, bisa menikmati segala sesuatu fasilitas yang kita miliki. Tetapi kita harus percaya bahwa semua yang kita miliki itu berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita karena kita hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati kita karena Dia tahu bahwa kita adalah anak-anaknya. Tetapi kita sebagai anak-anaknya juga harus tahu bahwa segala berkat yang kita punya, termasuk keselamatan, itu berasal daripada Tuhan. Sehingga di dalam segala hal, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Kita harus mengakui hidup kekal itu diberikan Allah bagi kita secara gratis. Itu bukan usaha kita. Hidup kekal yang diberikan Allah itu diberikan secara gratis. Itu bukan karena jabatan kita, itu bukan karena kemampuan kita dalam menjalani segala sesuatu, tetapi diberikan secara gratis karena apa? Iman dan percaya kita, pengandalan kita hanya kepada Dia yang sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat bersama-sama bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita beriman kepada Allah. Keselamatan itu diberikan kepada kita bukan karena kita berusaha, tetapi Allah mau memberikan keselamatan itu bagi kita. Tugas kita adalah tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Dia dalam segala hal, tetap melakukan segala sesuatu yang ada di depan kita dengan berjalannya aktivitas kita, tetap mengandalkan Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menciptakan kita. Kita adalah buatan tangan Allah. Kita diciptakan untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga kita bisa melihat pada ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sehingga tadi di awal saya sudah menekankan tentang keadaan manusia pertama ketika Tuhan Allah menciptakan mereka di Taman Eden. Kehidupan damai, berkomunikasi dengan Allah luar biasa, berjalan dengan baik. Tetapi ketika mereka sudah masuk dalam ikatan dosa, hubungan mereka terputus. Nah, sehingga pada saat ini dampak dari keselamatan membangkitkan kita dari dosa kepada kebenaran. Allah membangkitkan kita, memberikan tempat di surga sebagai jaminan kekekalan. Allah juga memberikan kita kesempatan untuk menikmati kekayaan kasih karunia sekarang ini, nanti, dan selamanya. Jadi jaminan Allah bagi kita keselamatan itu kekal. Bapak Ibu Saudara dan saya akan nikmati saat ini, nanti, dan akan datang. Akan tetap ada di dalam hidup kita. Mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Mari kita buktikan kepada Tuhan bahwa saya sudah menerima keselamatan karena kasih karunia. Saya sudah menikmati anugerah hidup kekal itu dengan gratis. Maka kita semua harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan komitmen iman kita. Tetap percaya kepada Tuhan dengan pengandalan kita. Dan dalam segala kondisi apapun, aktivitas apapun yang kita lakukan, jangan lupakan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Karena Dialah segala-segalanya dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengakui bahwa anugerah hidup kekal yang Tuhan berikan bagi kami terima secara gratis. Dan ketika kami terima segala dengan secara gratis, kami akan membuktikannya di dalam sikap, tindakan, dan hidup kami. Kami mau tetap beriman kepada Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kami, sehingga apapun yang kami lakukan, kami tetap ada dalam kehendak Tuhan. Berkati kami, hamba-Mu yang memberikan renungan singkat ini. Tuhan memberkati, kami semua akan mendengarkan renungan ini. Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bangsa dan negara kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya kami berdoa untuk semua jajaran-jajaran dari para pimpinan kami, pemimpin-pemimpin tertinggi kami, sampai pada yang terendah. Tuhan memberkati. Berkati segala program kami, pemerintah, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang melayani Tuhan, yang ada di dunia ini. Hamba pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Sampai bertemu kembali lagi di lain waktu. Tuhan